3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4663. Ini hanya Tianzun kecil. Aku berani menjadi liar di puncak Tongtianku. Beraninya menurutku Tianzun sangat kuat. Pangeran Qilin mendengus dingin dan menatap wajah yang tidak jahat dengan jijik. Bersenandung, dengung dingin yang tidak jahat, melangkah maju, terlihat acuh tak acuh, tidak takut. Di mata orang biasa, Tianzun kuat, tetapi di mata tingkat Kaisar Tianjiao seperti Pangeran Qilin, itu bukan apa-apa. Namun, dia bukan Tianzun biasa, melainkan seorang inspektur Tanah Suci Sikong. Tanah Suci Sikong adalah salah satu penguasa benua Heiyu. Non-evil secara alami memiliki dasar seperti itu. Putra mahkota Kirin mengerutkan kening. Pria ini tidak takut pada dirinya sendiri. Dia sangat berani. Pangeran Kailin memandangi pangeran malam itu, "Mengapa kamu berselisih dengan pria ini?" Yang mulia Pangeran Qilin, pria ini adalah pembunuh yang membunuh Pangeran Qilin. Melihat musuhnya, bawahannya tidak sabar untuk keluar dan menangkap gading ini. Tapi siapa tahu pria ini dilindungi oleh para ahli, jadi, Putra dunia malam yang gelap bergegas untuk berbicara. Apa? Seluruh penonton terkejut dan semua orang terkejut melihat Qin Chen. Apakah dia yang membunuh Pangeran Kirin? Beraninya kamu datang ke Tong Tianfeng setelah membunuh Pangeran Qilin? Kamu membunuh 18 adik laki-laki? Mata Pangeran Qilin tiba-tiba menjadi dingin. Nafas yang kencang melonjak, dan dunia langsung berubah warna. Kamu tidak takut dihukum atau dihukum jika kamu hanya membunuh di daratan Heiyu. Dia ganas dan kuat. Peri Shen Huang melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, Pangeran Qilin yang harus melakukan sesuatu pada orang dewasa. Orang dewasa harus menanggungnya lagi dan lagi, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Tak berdaya, Pangeran Qilin menatap Peri Huang dengan dingin, apakah kamu Peri Shen Huang? Aku ingat bahwa adik laki-laki ke-18 sangat mencintaimu. Tujuan dia pergi ke teras batu gelap adalah untuk menemukanmu. Dia sudah mati. Mengapa kamu tidak mati? Pangeran Qilin berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dengan raungan, kekuatan bergulir itu seperti lautan luas, yang segera menyebar dan menyapu debu dinasti Qin. Nafas ini baru saja menyebar, belum sepenuhnya datang, penindasan Peri Shen Huang dan yang lainnya terengah-engah. Bersenandung. Nyalakan tubuh yang tidak jahat, maju terus. Pangeran Qilin, perhatikan sikapmu. Tolong jangan membuat kesalahan. Non-evil berkata dengan cemberut. Pangeran Qilin, keturunan sah kerajaan Kirin dan kaisar asli Tianjiao, juga sangat terkenal di bawah komando Tanah Suci Sikong. Bahkan Feixi mendengar bahwa leluhur kerajaan Kirin bermaksud membawa Pangeran Qilin ke Tanah Suci Sikong. Secara alami, Feixi tidak ingin dia berkonflik dengan Qin Chen, jadi dia bermaksud untuk membujuknya. Haha, apa kabar? Haruskah Pangeran Ben memperhatikan sikapnya? Pangeran Qilin bersenandung dingin. Non-kejahatan mengerutkan kening, tubuh kekuatan surgawi menyebar. Dengan baik, melihat bahwa dia tidak jahat, dia berani berdiri di depannya. Wajah Pangeran Qilin tiba-tiba tenggelam, dan bau busuk memenuhi tubuhnya. Ledakan. Kemudian langit dan bumi bergetar. Di dunia ini, lampu unikorn yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membunuh orang. Cahaya mengerikan ini tiba-tiba menyerang dan membunuh bukan kejahatan. Saat ini, Pangeran Qilin hanya berdiri di sana. Ada semacam kejutan suasana yang mencengangkan. Yang mulia luar biasa, dan perilakunya mendominasi. Sebagai keturunan dari kerajaan Tuhan yang tertinggi, dia memiliki momentum yang sesuai dengan statusnya. Ketika dia bersenandung dengan dingin, itu memberi orang rasa otoritas, seperti kedatangan kaisar. Non-evil meraung, dan tangannya yang besar keluar. Dalam sekejap, kekuatan surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dalam sekejap, mencoba memadamkan cahaya unikorn. Namun, raungan yang mencengangkan terus terdengar, dan bahkan tubuh non-kejahatan terus berlanjut. Mundur. Itu Pangeran Kirin. Terlalu kuat. Para idiot ini, yang tidak tahu di mana mereka berada, berani mengganggu Pangeran Qilin. Apakah mereka tidak tahu bahwa Pangeran Qilin adalah kaisar, dan dia telah menembus alam surga? Kultivasinya berwawasan luas dan biasa. Zun sama sekali bukan saingan Pangeran Qilin.
Jangan bilang itu dewa biasa. Bahkan jika itu dewa tua, Pangeran Qilin adalah keturunan dewa tertinggi. Dia memiliki instruksi tertinggi dan bisa melawan surga. Melawannya seperti mencari kematiannya sendiri. Di sekitar, banyak orang yang sombong dan kuat kagum dan menghela nafas. Boom! Boom! Di puncak Tongtian, Non-Evil mundur, dan sulit untuk melawan di bawah cahaya Kailin. Perlu dicatat bahwa cahaya Dewa Kirin diringkas oleh leluhur tertinggi kerajaan Kirin. Putra mahkota Kirin tidak perlu didesak sama sekali. Dia bisa membunuh makhluk surgawi biasa hanya karena tekanan bebas. Sebagai kapten utusan patroli, Feixi memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dalam menghadapi kesombongan seperti itu, dia masih memiliki kekuatan dan dukungan. Hal ini membuat Peri Shen Huang, Tianhe Shengzi dan yang lainnya di satu sisi mengepalkan tangan dan terlihat gugup. Perlu dicatat bahwa sekarang mereka telah mempertaruhkan seluruh hidup mereka pada Qin Chen. Jika Qin Chen gagal, mereka akan mati. Pangeran Qilin, tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Yang tidak jahat mengaum, di dalam hati sangat marah. Dia akhirnya menyukai utusan kekaisaran, tetapi dia berulang kali diprovokasi, pertama oleh Pangeran Qilin, kemudian oleh Tuan Muda Yin, dan sekarang oleh Pangeran Qilin. Selain itu, Qin Chen tidak pernah mengambil inisiatif dalam keseluruhan proses, dan setiap kali dia diprovokasi oleh orang lain. Bajingan ini, gila apa gila? Bahkan utusan kekaisaran sangat rendah hati. Apa yang membuat bajingan ini tergila-gila? Dia juga membiarkan dirinya kehilangan muka di depan utusan kekaisaran. Itu menjijikkan. Self-error, terserah kamu. Dengan cibiran dan juling di matanya, putra mahkota Qilin tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengaum. Kekuatan darah diintegrasikan ke dalam cahaya ilahi Qilin. Tiba-tiba, kekuatan cahaya ilahi Qilin melonjak dan gempa bumi yang tidak jahat terbang keluar. Ledakan, mantel dan jubah tubuh non-jahat itu hancur, dan mulutnya terbuka untuk menyemburkan darah. Yah, itu saja. Pangeran Qilin melangkah maju dengan mata dingin. Ini hanya surga, bukankah hebat? Kaisar yang dibunuh oleh Pangeran Ben bukanlah satu atau dua. Pangeran Qilin berkata, dan tangannya yang besar keluar. Ki dari Qilin memenuhi dunia dan mengguncang dunia selamanya. Kamu ingin mati? Fei Han benar-benar marah. Dia menggeram, dan sepotong baju besi muncul di tubuhnya. Dia meninju tangan raksasa itu dengan keras. Bang ketika, bukan kejahatan seluruh orang diledakkan lagi, kehampaan di belakangnya langsung meledak, tetapi tangan besar itu, juga oleh pukulannya pukulan-pukulan terbuka. Namun, armornya bersinar, langsung memblokir serangan itu, membuat tubuhnya stabil. Yah, Inspektur, ketika orang melihat baju besi di tubuh non-evil, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Bahkan mata Pangeran Qilin terpaku. Bab 466. Utusan patroli datang dari 3 pasukan teratas, berpatroli di daratan Heiyu. Mereka sangat kuat. Para ahli pasukan biasa sama sekali tidak berani bertarung dengan utusan yang berpatroli. Karena menyinggung inspektur sama dengan menyinggung 3 kekuatan teratas. Akibatnya, kebanyakan orang tidak berani melawan inspektur sama sekali. Tuanku, Anda merasa nyaman di sini. Saya akan menangani masalah ini untuk Anda hari ini. Non-evil menyeka darah di sudut mulut sebelah, kata ganas-ganas. Terlalu sulit untuk ditekuk. Memang benar semua orang berani menggila padanya. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini untuk Qin Chen hari ini, apakah utusan kekaisaran akan mempercayainya nanti? Sebagai orang besar, semua orang berharap orang yang mereka cari adalah tuan yang bisa mengurus urusannya sendiri, bukan pemborosan. Ledakan, tidak jahat mengarah pada hukum Tao. Langit dan bumi muncul seperti bintang gelap dan jatuh satu persatu. Di satu sisi, Peri Shen Huang dan yang lainnya semua menghirup udara dingin saat ini, memandang non-evil dengan tak percaya. Ini telah mengikuti pelayan orang itu, tanpa diduga adalah inspektur daratan Yu Hitam. Mendesis, Inspektur, itulah leluhur keluarga mereka. Mereka semua harus hidup dengan hormat. Siapa lelaki ini? Apakah itu salah satu dari 3 kekuatan teratas? Sementara kerumunan itu menghirup udara dingin, Pangeran Qilin mendengus dan menyipitkan mata ke arah yang tidak jahat. Kamu akan menyelesaikan masalah di sini? Pangeran Qilin mencibir, dan ada jejak penghinaan di matanya. Lihat sistem baju besimu,
kamu seharusnya menjadi inspektur di bawah Tanah Suci Sikong, kan? Dia hanya seorang pemimpin di awal karirnya. Anda berkata, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyelesaikan masalah di sini? Putra mahkota Qilin melangkah keluar selangkah demi selangkah. Di tanah, pita-pita naik, membuatnya menjulang tinggi. Setiap langkah yang dia ambil, ada rune dan nafas yang mengejutkan muncul dari langit, menyelimuti non-evil dan mengikatnya dengan erat. Orang-orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Beraninya Pangeran Qilin menantang Inspektur Daratan Heiyu. Tapi setelah dipikir-pikir, semuanya tiba-tiba sadar. Pangeran Qilin benar-benar memiliki suara yang kuat. Kerajaan Qilin adalah kerajaan tertinggi dan memiliki hubungan dekat dengan Tanah Suci Sikong. Konon nenek moyang kerajaan Qilin adalah Gunung Tanah Suci Sikong. Jangan remehkan identitas tunggangan. Tampaknya di bagian bawah sebenarnya adalah orang yang paling dekat dengan leluhur Tanah Suci Sikong. Oleh karena itu, setelah leluhur Tanah Suci Sikong melepaskannya, leluhur kerajaan Dewa Qilin dapat membangun kerajaan dewa yang begitu besar. Itu juga karena bantuan leluhur Tanah Suci Sikong. Meskipun inspektur juga berada di bawah komando Tanah Suci Sikong, yang mewakili martabat Tanah Suci Sikong, jika pihak lain hanyalah orang biasa, Pangeran Qilin tidak akan takut. Lagi pula, leluhur Qilin juga bisa berkomunikasi dengan pejabat senior Tanah Suci Sikong. Kamu membunuh Pangeran Qilin. Bahkan jika kamu menabrak Tanah Suci Sikong, aku tidak takut. Kamu pikir kamu siapa? Putra mahkota Qilin, bersenandung dingin, melangkah maju selangkah demi selangkah, dengan semakin banyak momentum di tubuhnya. Ada cahaya Qilin mekar di tubuhnya. Setiap langkah turun, ada bau Qilin yang mengaum di langit, dan kekaguman terhadap non-kejahatan terus surut. Non-evil terlihat jelek, tetapi dia tidak pernah mengatakan identitas Qin Chen, karena jika dia mengatakan identitas Qin Chen, dia akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, karena takut akan menyebabkan ketidakpuasan Qin Chen. Peri Shen Huang, apakah kamu masih keras kepala? Apa keuntungan mengikuti orang ini? Jika kamu beralih dari gelap ke terang, mungkin Pangeran Qilin akan memberimu cara untuk hidup. Ada orang kuat di samping Pangeran Qilin. Dia memiliki momentum yang luar biasa. Nafasnya bahkan lebih kuat daripada non-evil. Dia pasti ahli surga, cibirnya. Ya, Peri Shen Huang, nenek moyangmu ada hubungannya dengan kami. Jangan keras kepala. Dan Putra Tianhe, terhadap Pangeran Qilin, apa konsekuensinya? Untuk bocah ini, apakah Anda ingin membahayakan rakyat Anda? Pada saat ini, suara minuman keras terdengar. Semuanya adalah orang-orang sombong dan kuat di sekitar putra mahkota Qilin, yang tinggi di atas dan dimarahi. Apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Pangeran Neraka mencibir dan berkata kepada Pangeran Qilin, yang mulia, bunuh mereka secara langsung. Pangeran Qilin dengan dingin menatap pangeran di malam yang gelap, apakah saya memerlukan instruksi Anda untuk pekerjaan saya? Ini, di malam yang gelap, putra dunia tercengang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi ketakutan, aku tidak bermaksud begitu. Seorang master di belakang putra mahkota Qilin memandang Pangeran Malam, dan berkata, Pangeran Malam, yang mulia melakukan hal-hal sesuai dengan hatinya. Anda tidak diizinkan untuk mengatakan apapun. Wajah putra malam yang gelap tiba-tiba semburan putih, semburan merah. Setelah memarahi, pria itu memandang non-evil dan berkata dengan dingin, Tuan, Anda bukan hanya pria dari Tanah Suci Sikong, tetapi juga mengetahui identitas Pangeran Qilin. Hubungan antara kerajaan Qilin dan Tanah Suci Sikong sempurna. Jika Anda tidak mematuhi Pangeran Qilin, apakah kamu tidak takut dihukum ini belum cepat? Apakah sudah waktunya untuk melihat ke belakang? Wajah Feixi dingin. Kamu yang harus melihat ke belakang? Aku peringatkan kamu untuk tidak membawa bencana ke kerajaan Qilin. Kamu punya suara yang besar. Pangeran Neraka marah dalam sekejap. Pangeran Qilin, dengarkan aku. Pria ini terlalu sombong. Bersenandung. Pangeran Qilin dingin dan pembunuh. Diam. Pria kuat di belakang putra mahkota Qilin bersorak dingin. Pangeran Malam, kamu tidak bisa berbicara di sini. Saat suara itu turun, pria itu tiba-tiba menghentikan Pangeran Qilin. Yang mulia, jangan tidak sabar. Orang tua ini luar biasa. Matanya dalam. Dia menatap Qin Chen, tapi dia melihat Qin Chen berdiri di sana sepanjang waktu. Tampaknya konflik di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini,
lelaki tua itu menatap Qin Chen dan Fei yang jahat, dan kemudian perlahan berkata kepada Pangeran Qilin, "Yang mulia, hari ini adalah kedatangan Nona Sikong. Ini adalah peristiwa yang langka. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Anda bisa, jangan merusaknya untuk beberapa semut. Mari kita tunggu sebentar. Luangkan sedikit untuk mereka, dan belum terlambat untuk memberi pelajaran kepada orang ini setelah putri Anda pergi." "Yang mulia, Pangeran Qilin, apa yang dikatakan Mo Lao benar. Sambut putrimu dan bunuh semut mol ini. Ini hanya masalah menembakkan jari. Mengapa terburu-buru sebentar? Sekarang wanita itu akan datang, Yang mulia, lebih baik bersiap untuk hidup dan tidak membunuh. Ada orang lain di sekitar untuk mencegahnya." "Yah, biarlah." Melihat begitu banyak orang di sekitar membuka mulut mereka, mata Pangeran Qilin berkedip beberapa kali. Akhirnya, dia hanya bersenandung dingin dan berkata kepada Qin Chen dengan dingin, "Nak, kamu harus berhati-hati. Kamu membunuh 18 adik laki-lakiku. Benar-benar tidak ada habisnya." Saat kata-kata itu jatuh, Pangeran Qilin berbalik dan mengabaikan Qin Chen dan rombongannya. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Peri Shen Huang dan bahkan Minye Shizi terlihat terkejut. "Apa yang sedang terjadi, Yang mulia, Pangeran Qilin, telah berhenti. Apakah itu terlalu baik?" Bab 4665. Pada saat ini, semua orang terkejut. Secara khusus, Peri Shen Huang beberapa orang, semua menghadapi kekuatan kacau. Sebelumnya, hati gugup mereka akan menggantung di tenggorokan mereka. Tetapi siapa tahu, dalam sekejap mata, Pangeran Qilin membiarkan mereka pergi. Ini membuat beberapa orang merasa lega. Pada saat yang sama, ketika saya kembali ke diri saya sendiri, saya menemukan bahwa seluruh tubuh saya terasa dingin, dan punggung saya basah oleh keringat dingin. Orang-orang yang bermartabat dan sombong ketakutan hingga berkeringat dingin. Ketika itu keluar, mereka takut kehilangan muka. Namun, Peri Shen Huang tidak malu. "Sangat sulit untuk bertahan hidup. Tuanku, saya sangat tidak kompeten sehingga saya terkejut. Jika putra mahkota Qilin bergerak, saya akan bertarung sampai mati, dan saya tidak akan menyakiti Anda sama sekali." Pada saat ini, Fei Xi kembali ke Qin Chen dengan tatapan penuh hormat dan rasa takut yang tersisa. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, Pangeran Qilin berhenti. Kalau tidak, begitu pertempuran dimulai, dia akan sulit ditolak. "Jangan khawatir, Pangeran Qilin tidak akan pernah melakukannya." Qin Chen tiba-tiba berkata dengan senyum tipis. "Tidak jahat seorang Zeng, ragu untuk melihat, dewasa, mengapa kamu berkata begitu?" Peri Shen Huang dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Chen mengatakan ini. Qin Chen tersenyum tanpa penjelasan. Karena dia telah lama melihat bahwa orang-orang seperti Pangeran Qilin tampak sembrono, tetapi sebenarnya mereka sangat berhati-hati. Mereka suka membuat rencana dan bergerak nanti. Meski sebagai kerajaan Kirin, ia tidak takut akan kejahatan. Namun, dia adalah inspektur tanah suci Sikong, dan dia sangat menghormati dirinya sendiri sehingga Pangeran Qilin tidak akan pernah melakukannya dengan mudah sampai dia mengetahui detailnya sendiri. Hanya setelah Anda memiliki pemahaman menyeluruh tentang ancaman Anda memutuskan bagaimana menghadapinya. Sebelumnya, dia berulang kali mengecam bahwa tujuannya adalah untuk membuat orang yang tidak jahat menjadi panik dan mengungkap identitas mereka. Sayangnya, Peri Shen Huang sama sekali tidak mengetahui identitas mereka, dan non-evil tidak berani mengatakan identitas mereka, yang menyebabkan kematian Kirin. Sarana putranya gagal. Qin Chen telah melihat melalui orang-orang seperti itu untuk waktu yang lama. Bukan hanya Qin Chen, tetapi juga beberapa orang di belakang Pangeran Qilin telah melihatnya. Itu sebabnya mereka berbicara dengan Pangeran Qilin dengan cara ini. Tujuannya adalah untuk membiarkan dia mundur. Dengan wajah dingin, Qin Chen mengabaikan Pangeran Qilin dan yang lainnya dan langsung pergi ke tebing di satu sisi puncak Tongtian, yang merupakan tempat terbaik untuk mengamati seluruh tempat leluhur yang gelap. Bersenandung. Di sisi lain, Pangeran Qilin menatap Qin Chen dengan mata muram. Seperti yang diharapkan Qin Chen, Pangeran Qilin menunjukkan pengekangan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berhasil mengatur upacara seperti itu untuk menyambut Sikong Zunfei dan tidak ingin mengacaukannya sebelum dia mulai, alasan yang lebih besar adalah dia tidak dapat memahami Qin Chen di depannya. Di bawah matanya,
Qin Chen datang ke tebing di sisi puncak Tongtian dan menatap tempat leluhur yang gelap di kejauhan. Di depan matanya, seluruh tanah leluhur yang gelap diselimuti kegelapan, kabur dan tidak jelas. Namun, karena puncak Tongtian yang menjulang tinggi, Qin Chen dapat mengamati lebih dari setengah tanah leluhur yang gelap. Di tanah leluhur yang gelap, terdapat banyak kuburan darah kuno, yang masing-masing memancarkan atmosfer yang berdebar, seperti bintang, berdiri di tanah leluhur yang gelap. Jika Anda melihat masa lalu sepanjang garis pandang, Anda dapat melihat tempat leluhur yang gelap di kejauhan. Ada sumber kegelapan yang mengerikan melonjak, seperti jurang maut, yang membuat orang berdebar-debar. Mata Qin Chen sepertinya bisa melihat melalui kesombongan yang tak ada habisnya, dan hatinya sangat menakjubkan. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang sangat aneh, bahkan tabu, di tempat leluhur yang gelap ini. Bahkan, Qin Chen dari kegelapan tak berujung, tampaknya melihat sebuah istana, menjulang. Apakah itu istana Si Kongzhen? Qin Chen mengerutkan kening. Istana digantung di Gunung Suci, karena terlalu jauh untuk dibedakan. Namun, terlihat bahwa lokasi istana ini jelas sejalan dengan kuburan darah yang akan dihancurkan di kejauhan, dan ada jenis ki khusus yang tertinggal di sekitarnya. Dalam waktu singkat, Qin Chen tidak dapat melihat hubungan antara keduanya, tetapi Qin Chen dapat yakin bahwa reruntuhan kuburan darah di sini, sama sekali tidak sesekali, tetapi untuk beberapa alasan khusus. Mata Qin Chen menjadi semakin bermartabat. Dia mendongak dan melihat bahwa ujung tanah leluhur yang gelap menyatu dengan langit dan bumi, dan bahkan membentuk keberadaan khusus dengan neraka yang mengerikan. Apa tujuan orang-orang gelap? Qin Chen bergumam di dalam hatinya dan wajahnya muram. Pada saat ini, di sisi Qin Chen, beberapa orang yang tidak jahat juga menatap mata besar, melihat keluar, mencoba mengikuti mata Qin Chen. Namun, mereka tidak bisa melihat melalui kabut di depan mereka. Mereka semua bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat Qin Chen. Meskipun puncak Tongtian dikatakan sebagai gunung tertinggi di tanah leluhur yang gelap, dan sebagian besar tanah leluhur yang gelap dapat dilihat, selama ratusan juta tahun, banyak orang kuat dari klan gelap datang ke sini untuk mencoba mencari tahu beberapa rahasia tanah leluhur yang gelap, tetapi semuanya gagal. Tuan Iblis Jurang, bisakah kamu merasakan lokasi sumber hantu? Qin Chen mencari lama sekali dan berkata kepada penguasa Iblis Jurang di dunia yang kacau. Tuan, beri aku waktu, sama sekali tidak masalah. Penguasa Iblis Jurang bersumpah, di sini, Anda dapat merasakan sebagian besar tanah leluhur yang gelap. Sebagai harta keluarga Iblis Jurang kami, sumber hantu tidak dapat dipertahankan dimanapun. Hanya beberapa tempat khusus yang dapat menampung keberadaan sumber hantu dan berikan kepada bawahan Anda. Dalam waktu singkat, bawahan saya akan dapat menemukan perkiraan lokasi sumber hantu. Bagus. Qin Chen mengangguk, dengan sedikit harapan di hatinya. Dengan tatapan dingin, dia mulai memahami struktur seluruh tanah leluhur yang gelap dan menghitung Zhou Tian Xingyan. Pada saat ini, di area resepsionis di sisi lain, Pangeran Qilin dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan dingin dari waktu ke waktu. Di samping Pangeran Qilin, Pangeran Mingye sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa Pangeran Qilin tidak membunuh bocah itu. Namun, Mo Tua dan yang lainnya yang berbicara sebelumnya sangat jelas tentang pemikiran Pangeran Qilin, dan mereka juga sedikit bingung tentang asal-usul Qin Chen. Karena mereka juga orang kuat tua di daratan Heiyu. Beberapa dari mereka juga terkait dengan Tanah Suci Sikong, tetapi mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di Tanah Suci Sikong. Tanah Suci Sikong berada di bawah kendali Si Kongzhen. Meskipun merupakan salah satu dari 3 kekuatan yang bertanggung jawab atas daratan Heiyu, Tanah Suci Sikong belum banyak mengirim murid muda ke daratan Heiyu. Selain itu, mereka memeras otak dan tidak tahu kapan ada kebanggaan seperti itu di depan mereka di Tanah Suci Sikong. Namun, identitas utusan patroli Tanah Suci Sikong yang tidak jahat, ditambah dengan cara Qin Chen baru-baru ini untuk membunuh Pangeran Qilin, membuat orang bertanya-tanya bahwa Qin Chen, pemuda seperti itu, terlalu sombong. Selain itu, Qin Chen tidak takut di depan Pangeran Qilin sebelumnya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.